kelas 10 11 sebelum mereka PKL itu mereka sudah turun ke lapangan juga untuk mereka proyek. Kita kasih mereka proyek. Nah, proyek itu mereka ada pemasangan jaringan, mereka ada tentang bongkar pasang komputer, TKJ, ya. Dan itu mereka senang ke sana karena apa? Mereka juga bosan di kelas, kalau teori terus mereka bosan. Jadi mereka di sana, lalu mereka mengerjakan apa yang ada di lapangan itu, lalu mereka kembali buat laporan, lalu mereka presentasi. Nah, setelah itu nanti kelas 11 yang bilang tadi mereka juga berkonsentrasi itu. Jadi sudah dibagi lagi, siapa yang pengen TKJ, jadi TKJ. Siapa yang pengen di telekomunikasi, jadi komunikasi. Dia belajar jaringan dan sebagainya. Jadi mereka sudah diarahkan, ya. Kita arahkan mereka sudah lu ke sana tidak. Tapi kita sebelum naik kelas 10 ke kelas 11 naik konsentrasi, kita memberikan mereka pilihan angket itu, bakat minat itu mereka isi. Saya pengen di TKJ sudah lu. Saya pengen di transmisi, teknik transmisi telekomunikasi. Jadi kita memetakan mereka itu berdasarkan pilihan mereka. Jadi bukan kita sudah lu naik kelas 11 lu di situ. Tanpa kita tahu mereka pengen di mana, minatnya di mana. Jadi kita juga harus demokrasi toh. Kita harus minta mereka pilih sudah. Baru kita petakan, dia maunya di sini, sudah kita balik ini kita. Nah, jadi untuk saya merdeka belajar ini bagus. Kita menentukan, ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi kita punya sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala atau tantangan bagi Pak dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar khususnya dalam Oke. Jadi untuk kendalanya itu, ya, mungkin kali kita praktek, kita kirim mereka ke sekolah-sekolah. Nah, kendala kita di Kupang ini dari kantor jaringannya. Kantor jaringan di Kupang ini tidak banyak. Banding nih kita di Jawa sana, kalau di Jawa sana lumayan banyak, kita pilihannya, opsinya banyak. Opsinya. Nah, tapi kalau kita di sini kayak kita kemarin anak-anak mereka turun ke sekolah-sekolah, ada sekolah-sekolah juga yang sudah kita sana komputernya bisa tidak, atau ini sudah tidak perlu lagi, tidak perlu perbaiki, komputernya tidak rusak dan sebagainya. Jadi kita pengen anak-anak ke sana, tapi kadang tempatnya itu terbatas. Karena ya itu kantor jaringan pun terbatas. Jadi kita kirim mereka ke sana pun, ada kantor ini, kantor anak-anak, kita anak-anak TKJ itu banyak. Nah, kita untuk jurusan kita di sini 5 jurusan, tapi untuk TKJ itu jurusannya untuk minat anak-anak itu lebih banyak di sini. Kita 5 kelas, ya. Jadi kita kalau kirim misalnya kayak proyek kita kemarin dilakukan kelas 10 dan 11 bersamaan, kita turunkan mereka ke lapangan, itu kantor tidak akan cukup karena sisanya banyak. Lalu yang itu kantor untuk mereka kerja itu kita tidak sesuai. Nah, itu kendala kita. Kendala kita yang kita hadapi, ya kita berharap mungkin ke depannya ada penambahan kantor jaringan di Kupang sini, atau kantor tentang kantor jaringan. Jadi kita anak kita bisa suruh mereka ke kantor itu, ke kantor tentang jaringan, ke perusahaan-perusahaan jaringan, itu pun sudah tersedia untuk mereka. Nah, jadi contohnya kita PKL itu kita ada kirim ke luar juga, di Surabaya, di Malang, ya. Kemarin ada kirim ke Surabaya. Nanti kali ini semester PKL kali ini kita kirim ke Malang dan Surabaya juga. Jadi karena sudah kerjasama juga di sana, ada perusahaan kantor di sana, jadi kita kirim ke sana, ya. Dan mereka juga siap untuk di sana juga, keluar juga, mereka senang gitu. Belajar luar bisa menambah banyak pengetahuan baru, ya. Jadi itu mungkin kendala yang kita hadapi seperti itu tentang Oke. Ya, jadi untuk mengatasi masalah ini, ya kita bagi mereka, contohnya kalau kantor jaringan di posisi di Telkom, dan lain-lain, itu mereka kalau tidak penuh di situ, kita lakukan mereka. Misalnya kita ke sekolah-sekolah, makanya kemarin kita suruh mereka sekolah-sekolah. Kalau sekolah lumayan banyak, jadi kemarin mereka SMP, ke SMA, SMK mungkin juga yang butuh, kantor-kantor camat atau apa ya, kita ada kantor mereka sana. Karena kalau kita cuma dulu di kantor ini, kejadian itu cukup, hanya berapa, tidak mungkin tidak sampai 10 tidak itu di Kupang. Iya. Jadi kita ke sekolah, lab-lab bermasalah jaringan, mereka butuh instalasi jaringan, kita bantu, anak-anak bantu kerjaan sana. Kantor-kantor pemerintahan kita tuh ke mereka ke sana juga. Jadi
ada yang perlu dikerjakan kita bantu gratis, tidak mereka suruh mereka bayar, gratis. Nah itu yang kita lakukan. Jadi bisa apa ya, kalau orang tua kita apa akal-akalin itu dia kadang bisa terserah, kalau kita bagaimana, kita kajiannya banyak siswa lagi. Nah kalau kita hanya mau di kantor jaringan tidak akan cukup. Jadi kita ke sekolah-sekolah, kantor pemerintah, ada komputernya, mungkin ada jaringannya, mereka bisa apa, kita rekomendasi ke sana untuk mereka bisa kerja. Mungkin aku bisa memberikan implementasi Merdeka Belajar. Ya, hasil positifnya adalah anak-anak itu untuk pengetahuan prakteknya sangat bagus. Ya, jadi kita tanya bagaimana caranya kita instalasi jaringan di sekolah. Mereka sudah bisa dari kabelnya, sudah peralatan apa yang dibutuhkan untuk mereka bisa instalasi satu lab itu, ya, PC-nya butuh berapa, kemudian siapkan apa lagi komponen-komponen apa yang menunjang untuk mereka bisa instalasi di satu lab atau satu sekolah seperti ini, dan sudah tahu. Ya. Jadi apa ya, mereka selain mereka belajar teori, mereka juga sudah siap untuk praktek. Jadi ketika ditanya, karena kita SMK pasti akan sama dari sekolah, orang tanya lu bisa apa, bukan nih lu bisa kerja apa gitu. Mereka butuh aksi nyatanya apa, tindakan nyatanya apa gitu. Nah jadi karena kita lebih banyak prakteknya, jadi mereka untuk kerja, untuk prakteknya, ya, selain mereka teori, mereka praktek, mereka sudah bisa siap untuk melakukan itu, sudah bisa praktek, ya, apa yang mereka pelajari. Jadi itu yang dampak positif yang apa menurut saya sangat bagus dari kurikulum Merdeka Belajar. Karena sudah bisa, selain mereka bisa materi teori, untuk praktek pun mereka sangat siap dan mereka bisa. Mungkin tadi bisa modul ajar dari konsep yang Ibu Bapak kembangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya, untuk modul ajarnya ada. Kita ada modul ajar, kita susun, kita kan ada MGMP, kita penyeluruhan. Jadi kita waktu MGMP itu kita susun modul ajar, jadi modul ajarnya ada. Nanti kalau dari kakak butuhkan, dari kampus jurusan butuh, kita juga bisa bantu. Nanti baru nanti ini akan minta nomornya atau apa, nanti kita kirim via WA, nanti kita kirim modulnya dalam bentuk file toh, kita bisa, ya mungkin bisa namanya referensi lah untuk di kampus. Dari wawancara Pak, ucapkan terima kasih juga. dapat pelajarannya Pak. Suatu saat kami datang turun ke sekolah-sekolah, kami sudah tahu bagaimana. Dan Oke, sama-sama. Audio Jungle.